tinggal berangkat haji. Benar. Dikit doang berangkat. Terus apa mau yang dikejar? Ngapain lagi? Nah, kalau ditanya, Be, lu ngapa sih masih serius banget, masih semangat banget, apalagi yang lu kejar? Jadi teman-teman semua masih ada beberapa impian yang belum terwujud. Yang pertama, saya ingin haji furoda. Haji furoda itu kan berapa Pak lihat? 300-an. 300 juta bro, satu tiket. Kalau berdua udah 600 tuh. Nah, haji furoda. Terus bikin rumah orang tua yang bagus, yang lebih bagus dari rumah saya. Oke, alhamdulillah nih baru beres sholat asar di hari Jumat, hari yang berkah ya. Teman-teman yang nonton video ini juga mau Allah dilapangkan rezekinya, segera sukses, lunas hutang, lunas hutang riba, bisa punya mobil, bisa punya rumah cash. Alhamdulillah. Ini ada kue tuh tadi istri, ya Allah, jangan ngemil dikit. Guys, gue dapat guys. Kita ngobrol lagi, kita lanjut. Sekarang lu pengen minta ini nih, pengen minta di apa namanya? Apa? Disulap tuh, makanya tuh, mau kerja jadi tempat buat apa namanya? Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah nih udah beres sholat asar di hari Jumat yang berkah. Ini ada sih silaturahmi teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi mentok, punya banyak hutang, rezeki seret, banyakin silaturahmi, nanti lancar lagi deh. Amin. Lagi ya kalau kita udah lapang rezekinya, kita perbanyak silaturahmi lagi teman-teman, supaya nanti pintu-pintu rezeki yang lain tuh kebuka semua. Nah, ini kita main ke rumah Ubi Akbar Sobirin. Di sini juga ada sumber rezeki teman-teman. Ada sumber rezekinya Kang Ube nih. Kang Ube kan tadi cerita akhirnya ketemu istri nih, nikah ya. Iya. Nah, backgroundnya apa ketika pas nikah itu? Backgroundnya emang langsung jalanin PTBS atau gimana tuh awalnya? Ini kita karena waktu itu kenalnya dia beli jaket ya, terus kita afirmasi dong, kita pengen jualan jaket berdua. Oh, Main online. jadi jualan jaketnya online awal sama istri. Gimana? Pas setelah nikah, oh langsung nikah tuh setelah itu? nikah, jadi hari Rebo kan pulang, hari Minggu saya bawa orang tua saya ke sini. Gara-gara saya ngobrol, Bu, saya mau nikah, Bu, ketemu cewek nih, Bu. Di mana? Cikampek. Waduh, Karawang. Iya. Kenal dari mana? Dari HP. Waduh, Karawang. HP lagi. Jauh. Mana jauh, HP kan dari HP. Ibu saya penasaran, pengen ikut dulu, pengen lihat orangnya gimana. Kira datanglah 5 hari kemudian tuh Rebo, Minggunya datang ke sini. Pokoknya itu alhamdulillah langsung apa namanya khitbah, apa namanya? Tunangan. Tunangan langsung. Ngobrol-ngobrol tunangan. Nah, sudah nyari tanggal. Iya. Nikah lah kita kan. Itu pas nikah ente udah punya rumah? Nggak punya. Terus? Istri anak tinggal sama emaknya, anak tinggal sama ibu anak di Tangerang. Rumah dari mana ya kan? Nikahnya masih melarat berarti ya? Nikah aja itu kurang 14 juta duitnya. Ditambahin sama abang aneh 2 juta, nenek aneh 4 juta, saudara 2 juta gitu. 14 juta utang nikah. Jadi saya waktu punya motor kredit. Pernah juga punya mobil kredit. Ternyata istri pun kredit, Pak. Luar biasa, Pak. Nikah juga ngutang. Nikah ngutang. Edan ya. Terus setelah nikah jadi ngapain tuh kerjaannya? Jualan jaket di mana? Di rumah, di teras rumah. Di rumah siapa? Karena belum punya rumah. Rumah ibu saya. Oh, di Tangerang, di sana. Tangerang. Istri dibawa Saya bawa dulu istri saya kan sana kan. Oh, betah istri tinggal di sana Enggak, jualan jaket. makanya bikin rumah di Cikampek karena dia nggak betah di Tangerang. Oh. Kita udah pernah nyoba sewa rumah, terus ngontrak juga pernah, nggak betah istri. Itu salah satunya ya alasannya bangun di sini. Gitu. Jadi jualan jaket dulu tuh di Tangerang. Betul. Sampai jaket. ketemu PTBS gimana? Setelah jualan jaket. Kan ternyata setelah saya nikah itu kan ternyata Bang Iman dan Bang Reja kan dia udah di PTBS kan. Oh, pas ente nikah udah di PTBS mereka? Udah. Oh gitu. Ente belum? Belum. Nah terus dia nelponin aneh. Nah pengantin baru kan di kamar mulu kerjanya kan, sholat, makan, mandi, sholat, makan, mandi, makan. Gitu aja kerjanya. Dagangan masih sepi kan, emang habis lebaran. Iya. Dagang baju habis lebaran kan sepi di mana-mana tuh, jualan jaket. Ya udah kerjanya begitu aja, sembari ada yang beli, ya udah COD-an. Nah, akhirnya
Singkat cerita, telepon masuk nih, ada 17 panggilan tak terjawab tuh abang saya tuh nelponin saya mulu. Nah, abang saya udah ngontrak, udah nggak tinggal di rumah ibu saya karena saya nikah kan. Iya, iya. Saya nikah, abang saya keluar tuh. Ngontrak dia di rumah nenek saya, ngontraknya di kontrakan nenek saya. Dia nelponin mulu, saya angkat. Ngapa sih nelpon mulu? Dia cuma nanya doang, lu udah mandi belum? Emang apa sih nanya mandi? Ya udah lu sono mandi, ikut gua ke Bandung. Lah ngapain ke Bandung? Ngopi kita. Buset jauh amat ngopi ke Bandung kata kita gitu. Oh, itu diajak ke Bandung langsung. Ya ngajak juga, maksa juga kan, karena udah disiapin mobilnya kan. Udah disiapin mobilnya, disiapin waktunya. Wah, akhirnya ya udah, Anda nggak megang duit. Ya udah tinggal masuk mobil doang. Udah nggak usah mikirin. Lah kan Anda pengen ntar di rest area apa, Anda pengen kencing kan pakai duit. Udah gampang, ribuan mah banyak gitu. Anda ikut Bandung gitu. Langsung ke kantor. Kantor. Dijelasin di kantor. Daftar di kantor waktu itu. Enggak, belum punya duit. Oh, Duit dari mana daftar? Orang nikah aja aneh pusing, mikirin utang nih pada nagih. Lu nikah lu, mana utang lu gitu. jadi nggak langsung daftar ketika di kantor tuh ya? Enggak. Tapi ada satu keyakinan aja. Karena ngeliat emak-emak rame kan, kayak cadar dapat mobil gitu kan, terus ibu-ibu testimoni. Tahun berapa itu? 2018 ya? 2018 akhir. Terus nikah itu. Pulang nih, jualan jaket lagi. Jalan jaket dulu ya kan, mikir-mikir gimana. Ini bener gak sih bisnis gitu kan? Iya. Nah, begitu juga walaupun bener juga kan nggak ada duitnya. Akhirnya besok-besok ngobrol sama istri, yang aku mau gabung nih gitu. Kamu punya duit? Loh, malu pengantin baru ditanya punya duit apa enggak? Yang nanya istri bro. Kalau orang lain bisa kita bohongin lah istri. Iya. Ya duit sih belum ada, bukannya bilang nggak ada ya, belum ada. Nah terus nanya balik, emang kamu ada? Ada uang amplop gitu. Kan nikah di Cikampek, teman-teman dia datang kan, ada uang amplop tuh. Iya. Pas banget gabung itu. Oh, langsung gabung. Paket Gabung. berapa? Basic? Ya paket amatir. Paket amatir dulu awalnya. Rendah ya kan. Basic. Nah, daftar akhirnya. Daftar paket basic. Paket basic. Terus sambil jualan jaket ngerjain atau gimana? Atau Iya. langsung pensiun jualan jaket? Enggak, masih jualan jaket dulu. Masih jualan jaket? Masih jualan jaket. Karena kan antara yakin gak yakin kan awalnya. Bukan yakin gak yakin sih sebenarnya, maksudnya ini dagangan masih banyak nih, masih ada beberapa yang harus kita jual juga. Gitu. Terus Jalan. kita jual. Kita jual, kita buat upgrade tuh ke reguler. Oh, dagangan dijual semua? Jual murah, jual modal aja biar Udah itu berarti nanti fokus sama kakak-kakak ini. Fokus. Di Tangerang, jalan. Tangerang. Oh, istri tinggal di rumah mertua berarti ya? Di Iya. rumah orang tua ente ya? Betul. Oh, Masya Allah. Terus gimana tuh? Jalanin? Bertiga berarti sama kakak-kakak ente? Iya, bertiga. Kapan dari mulai daftar sampai dapat mobil pertama tuh? Kalau Langsung langsung pinter atau gimana? Atau enggak, ngerangkak dulu jadi, atau? Jadi kan Pak Iman kan sebagai ininya ya, dia kan sebagai top mentor waktu itu ya, Tangerang ya kan. Ya, aneh kan nggak ngerti apa-apa, pokoknya udah mana ciptakan calon resellernya gitu, hadirkan. Ya udah aneh hadirkan satu-satu. Temen SD, temen SMP, hadirkan tuh, teman main. Terus temen kuliah telepon, wah nggak ada yang mau. Wah gila, nggak ada yang mau, gimana gue sukses kagak di bisnis ini ya gitu. Terus gimana? Hampir nyerah juga sih, kagak ada yang mau. Pusing juga, temen SD, SMP gak ada yang mau. Temen kecil yang katanya bercanda bareng gak ada yang mau juga. Luar biasa, sampai sekarang loh. Teman-teman gua, ente gak tahu ada punya kolam renang gitu. Gak apa-apa lah, ngopi-ngopi kapan-kapan lah. Jadi jalanin di Tangerang, door to door berarti ya, offline ya? Ke seminar. Betul, SLC. Terus dapat tim awalnya dari mana dong? Tim pertama itu? Nah, Kan gak ada yang mau temen ente Gak ada yang katanya. mau kan? Saya nelpon teman saya, tapi teman ini bukan teman sekelas ya, bukan teman seangkatan. Jadi saya kenal waktu itu, saya pernah bantu-bantu para guru di yayasan. Saya sebagai guru piket aja bantu-bantu. Nah, saya punya teman siswa juga, anak sekolah yang udah lulus. Saya telepon, namanya Heru. Ente punya ini nggak relasi yang punya motor ini gitu lah. Mau irit gak gitu? Mau. Nah dia mau. Nah tapi dia alasannya waktu itu duitnya di toko dia. Nah, singkat cerita, aneh nanya sama dia, kira-kira teman kita yang di Tangerang, dia di Palembang kan, orangnya udah pulang kampung kan. Siapa yang harus saya telepon? Ada si Abi lagi cari usaha gitu. Sponsor saya pertama tuh Abi namanya, Abi Yuda. Akhirnya saya telepon, Bi, langsung tembak aja, punya duit gak gitu? Berapa? 1 juta. Buat apa sih? Pikirnya saya mau minjem. Masa tukang baju minjem duit sama saya gitu. Saya karyawan, ente jualan baju masa minjem duit. Nah kata dia, katanya enggak, udah, Anda enggak minjem, nanti datang aja ke sini, datang.
Tapi kok sejuta nggak ada om, kata dia. Kalau 800.000 ada nih, kata dia gitu. Akhirnya datang. Presentasi yang Pak Iman kan, ajak 2 bantu 2, masuk akal kan logika. Gabung, wih luar biasa tuh gabung. Jadi bukan teman. Dan saya nelpon si Heru recommended ke si Abi gabung. Yang sekarang lahir MTM Group tuh. Oh. Agnes, Maskur itu. Iya. Matraman tim milioner. Dari 1 orang tuh. Oh, gitu. Lumayan kan. Akhirnya terbentuk tim mulai ya? Iya, Pak Iman lah biasa tuh. Oh, Insya Kita Itu berapa lama ente di Tangerang? Fokus sampai sampai Ane Mokes. dapat mobil. Berapa lama dapat mobil waktu itu? Ane dapat mobil kalau dari awal gabung 9 bulan. 9 bulan. Tapi kan yang awal gabung dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu kan Ane masih jualan baju bolak-balik Cikampek Karawang. Nah, Masih main lah. si main ya. Belum belajar yang ajak 52 itu. Jadi kalau dihitung fokusnya berjuang bener-bener berjuang udah bener-bener balikin mobil. Kan sempat balikin mobil. Oh, sempat Di kredit bulan mobil. Desember tanggal 31. Iya. Pas jualan jaket kredit mobil. Kredit mobil 5 tahun. 5 tahun kredit, jalan 23 bulan kita nikah, ketemu SLC, riba, kan serem banget tuh ceritanya. Takut juga kan, daripada fokus 3 tahun lagi baru lunas. Saya ngeliat di PTBS ini orang hitungan bulan setahun mobilnya banyak. Udahlah saya yakin aja lah balikin mobil itu. Balikin mobil. Makin mantep kan berjuangnya. Jadi dapat mobil tuh, mobil pertama tahun berapa itu? 2019 di bulan Juli. Juli 2019. Nah, Karena belum daftar itu. belum daftar ya. Nanti Juli dapat mobil, ente udah dapat mobil, Ana masih jadi tukang ojek waktu itu, Cok. Nah, tuh, nih, bro, ya ini beneran nih tukang ojek nih. Jadi teman-teman tuh katanya, ojol mana tuh katanya? Masa ojol beli Mercy katanya? Iya. Ojol ikut bisnis dapat Mercy, bro. Masya Allah. Akhirnya Juli dapat mobil pertama, ambil mobil apa waktu itu? Mobilio. Mana mobilnya? Mobilionya saya jual, saya beli Honda City. Oh. Buat upgrade priority. Mobilnya dijual buat upgrade priority. Iya. Masya Allah. Juli dapat mobil itu masih tinggal di Tangerang sama istri? Iya, masih tinggal di rumah ibu saya. Yo, betah lama ya di mobil ya. Tinggal rumah ibu itu masih rumah ibu. Mulai mau ngontrak. Mandiri apa ngontrak sendiri tinggal di rumah ibu? Ya karena memang waktu dapat itu mobil. niat saya mau nikah itu, niat saya mau datang ke rumah mertua yang gaji tadi, niat saya tuh di hati saya, ibu saya nggak ada yang nemenin di rumah. Oh. Jadi saya tuh nikah pengen ada yang temennya ibu saya di rumah. Oh gitu. Ya, ya. Terus dapat mobil nih, terus ngapain nanti? Dapat mobil. Langsung ngejar Pajero-nya. Oh iya, Di Tangerang juga ngejar Pajero. dari Tangerang. Cuman waktu itu saya lihat kan COVID waktu itu. Oh 2019 nggak lama Covid Iya, ya? nggak lama kan. Maksudnya udah dapat Nokes, jalanin kan 2020 tuh COVID kan. Ya udah akhirnya saya terbang ke Cikampek. Oh 2020 ke Cikampek. Belum dapat Pajero belum? Belum. Di Cikampek apa sama siapa? Tinggal di mana? Mertua. Mertua lagi. Tapi sempat kontrak juga di Cikampek. Gak modal itu. Karena mertua sendiri. Oh itu sendiri. Mertua sendiri sakit kan waktu itu. Nah, jadi saya datang ke Cikampek itu alasannya banyak. Yang pertama saya pengen ngebangun Cikampek, yang kedua emang mertua sakit waktu itu. Oh iya. Mertua sakit kita harus temenin mertua. Tinggal di rumah mertua. Dapat Pajero kapan? Dapat Pajero Oktober 2020. Oktober 2020. Wow, Covid lagi Covidnya Pak. Itu dapat Pajero. Teman-teman sekolah saya yang saya ajak tadinya yang nggak mau itu, yang tadinya saya ajak nggak mau itu pada ngejual Pixen, ngejual TV, ngejual kulkas tuh gara-gara Covid kemarin. Beneran. Itu dapat Pajero ya? Saya dapat Pajero 500 miliar, bu. Saya gimana begini? Alhamdulillah lah intinya ya. Alhamdulillah punya Pajero pas masuk Covid. Tapi masih tinggal di rumah mertua ya itu ya? Tinggal mertua pada kaget kan, aduh, masya Allah. Oh di rumah mertua ada Pajeronya ya, masya Allah. Terus gimana tuh jalanin lagi nih? Jalanin terus. Kan makin mantep keyakinannya kan. Iya. Apalagi sekarang temen-temen nih jalan bisnis ini udah rame banget di Ya, TikTok. udah gampang sekarang. Iya Ya. udah seliweran gitu, bukti banyak. Sampai dapat luxury berapa lama akhirnya? Waduh berapa lama ya? Lama ya. Dari Pajero tuh? Oh dari Pajero 2020 kemarin 2022 2 tahun ya. 2 tahun ya Pajero ya. Ke rumah luxury untuk iya. miliar ya. Berarti total udah dapat berapa, Be? Selama jalanin PTBS? Dapat kurang lebih ya sama bonus royalti semua itu. Ya 4M lebih lah. 4 miliar lebih ya. Sponsor semua itu. Luar biasa, teman-teman. Tapi belum biasa-biasanya kalau di PTBS banyak yang 15-an miliar. Iya, kita bandingin sama orang-orang di luar sana yang kerjanya mungkin lebih keras daripada kita, tapi hasilnya juga Ya, mereka tetap punya atau utang. sama hidup saya waktu di jaket lah gitu kan. Boro-boro semiliar, boro-boro 100 juta kan. Iya. Nikah aja kredit kita coba itu. Dampaknya berarti motor udah dapat berapa di BTB? 7. Motor 7, mobilio berapa?
Mobilio 5. Mobil 5 tuh, ya. Mobil 5 guys, tukang jaket mana ada yang bisa. Pajero berapa Pajero? Pajero baru 2. Pajero 2 tuh, luxury cuma 1 miliar 1 ya. Dengan komisi-komisi lebih dari 4 miliar tuh teman-teman. Tapi Kang Algian saya juga waktu kan sempat silaturahim tuh sama Antum. Ingat gak? Iya, pernah ke rumah ya. Iya, pernah ke rumah. Itu saat dimana jaringan yang di Tangerang lagi pada kena COVID, ya kan? Terus yang di Cikampek juga masih pada... Iya, lagi COVID itu ya? Iya, pada gak jelas semua kan. Tinggal seorang diri sama beberapa head leader doang. Aduh, kan nangis-nangis kan, doa segala macem tuh. Makanya mau silaturahim kan ke orang kaya kan. Rai Pajero juga waktu itu ya. Dikit lagi mau luxury juga kan. Gimana Kang nih Kang ini? Makanya benar kata Kang Algian, silaturahim itu luar biasa. Benar, silaturahim. Nah, alhamdulillah lumayan sekarang gitu. Wah, sekarang udah motornya nih udah mau ke yang dikit-dikit lagi ya. Motor 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 7. ID motor lu dikit lagi yang ada kurang 4, kurang 6. kurang 10, kurang 15. Buka showroom motor guys. 20. Gitu lah kira-kira. Showroom motor alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya di PTBS ini pengalaman tersulitnya apa dong? Perasaan tadi gampang-gampang aja katanya. Tersulitnya sebenarnya apa ya? Memberikan pemahaman kepada orang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tantangan saya itu bagaimana orang itu paham. Itu doang sih sebenarnya sulit saya itu. Nah, kadang-kadang kan saya ini belum paham nih. Nah, saya merasakan kesulitan ketika belum bisa kasih pemahaman ke orang itu. Itu doang tantangannya. Sama ditolak, sama dikatain, itu doang. Gila lu, Be, gitu doang. Nggak diludahin, nggak. Dikatain doang, gila lu. Ya. Jalannya mulus-mulus aja sebenarnya UB ini di PTBS ya. Mulus. Tapi saya sempet loh minum air masjid. Masa? Lagi datang ke base camp Royal Tangerang. Pakai pertemuan, terus yang lain pada beli es, beli minum kan. Kita nggak ada duit kan. Ya karena kan nggak langsung mulus begitu aja. Ke masjid minum. Cuman nggak sampai berbulan-bulan. Sekali 2 kali doang. Aus, ada air, minum air masjid guys. Nggak, airnya kesini dong, nggak apa-apa nih. Air jadi sekarang penghasilan udah berapa per bulan rata-rata? Ini ada mereknya nggak apa-apa, air. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, sekarang gue minumnya aqua botol guys. Kalau dulu air masjid gue minumnya. Iya. Penghasilan udah berapa per bulan sekarang rata-rata? Per bulan rata-rata nama titik keseluruhan saya hitung ada yang 60, 70. Kadang-kadang 60, 70, 80. 60 sampai 100 nyampe lah ya. Nyampe kalau rata-rata ya. Sponsor lagi banyak nih. Iya. Wah, itu sampai 120 juta, guys. Jadi pendapatannya kurang lebih mendekati 100 jutaan lah kalau udah luxury ya. Berarti itu sekelas direktur dong. Tergantung perusahaannya. Tergantung direktur apa dulu. Iya, direktur apa dulu. Karena ada teman saya direktur gajinya 25 juta, guys. Iya, menteri aja nggak gajinya segitu kok. Gaji cuma 60 juta, 30-40 juta. Mereka di PTBS ini kan kita dapat penghasilan bukan dari tanda tangan, bukan dari apa-apa. Kita benar-benar murni dari jual beli produk, dari omset yang terjual. Kalau omsetnya lagi kecil, ya kecil kan penghasilan kita. Tapi kalau omset kita dan omset tim kita lagi gede lah penghasilan kita. Makanya kita range rata-rata penghasilannya. Tapi ya semenjak kita wawancara ke semua mentor business based corporation, nggak ada yang instan, perlu perjuangan minimal 1, 2, 3 tahun lah. Betul. Ya nggak ada yang instan. Kalau kita ukurannya sesama mitra PTBS ya, nggak ada yang instan daftar langsung kaya gitu. Kadang-kadang kan orang netizen orang ngerasanya daftar langsung sukses gitu. Terutama apalagi hater langsung misalnya bisnis ini pindah ke PTBS langsung sukses. Ternyata kan logikanya Allah nggak mungkin ngasih miliaran kalau dia belum pantas, bener nggak sih? Betul. Nggak mungkin ya. Tahu-tahu ente daftar, tahu-tahu dikasih 1 miliar sama Allah kan. Kaget. Gitu kan. Pasti sama Allah disuruh berjuang dulu supaya ketika dapat miliaran itu dia tuh memanfaatkan uangnya dengan baik gitu. Karena ada perjuangan di awalnya. Kang Jaket lo bisa guys. Ya percaya nggak percaya sih teman-teman. Cuman yang ngalamin tetap UB nih. Kalau kita kan nggak ngalamin berdasarkan cerita doang. Tapi teman-teman nanti ketika memulai bisnis ini pasti ngalamin versi teman-teman semua. Masya Allah. Apalagi Be yang dikejar sekarang Be? Kan udah semua nih Be, rumah, mobil udah ya. Sebenarnya kan kalau takaran kita orang umum, betul. Ini tuh udah goals, udah finish lah bagi mereka. Betul. Udah punya rumah, udah punya mobil Fortuner misalnya, udah berangkat umrohnya tinggal ngumpulin dikit buat haji. Bagi mereka udah finish, udah ngapain lagi? Besok berangkat lagi nih September. Berangkat. Kalau umroh masih nggak tahu, saya mau ikut bareng Pak Haji Febrian katanya Januari. Oh Januari ya? Iya maksudnya saya sama istri besok berangkat lagi. Oh September. Oh tuh kan. Umroh tiap tahun bisa kan? Tinggal berangkat haji, dikit doang berangkat. Terus apa mau yang dikejar? Ngapain lagi? Kalau ditanya, Be, lu ngapa sih masih serius banget, masih semangat banget, apalagi yang lu kejar? Jadi teman-teman semua masih ada beberapa impian yang belum terwujud. Yang pertama,
saya ingin Haji Furoda. Haji Furoda itu kan berapa Pak Algian? 300-an. 300 juta bro, satu tiket. Kalau berdua udah 600 tuh. Nah Haji Furoda. Terus bikin rumah orang tua yang bagus, yang lebih bagus dari rumah saya. Karena waktu itu, waktu dapat uang 1 miliar, saya ngomong sama ibu saya, Bu, udahlah Akbar mah beli rumah yang 200 juta aja nih. Ibu, saya pengen bangun rumah ibu. Kata ibu, apa? Jangan Bar. Udah ibu nggak bisa bikinin rumah anak-anak ibu. Udah Akbar bikin aja dulu, gampang ibu makanya. Masya Allah ibu saya itu luar biasa. Makanya saya salah satu impian saya adalah bangunin rumah orang tua, bangunin rumah mertua, terus pengen punya pesantren, punya masjid gitu. Masya Allah. Pengen banget kayak orang-orang tuh punya masjid, kan keren banget itu. Luar biasa. Ya minimal besok kita mati, Ada masjid amal kita jariah ya. ada yang nempatin buat sholat. Iyalah, amal Kan jariah nyundul tuh ngalir. pahalanya insya Allah. Iya, Walaupun kita banyak dosa kan, minimal ada Iyalah, Ya buat gitulah, tabungan kita tabungan. dunianya. Masya Allah. investasi akhirat bro. Masya Allah. Berarti masih punya tujuan yang Masih, banyak bro. ya. Kirain udah beres lah. Udah hidup tenang, saya tinggal ngopi-ngopi, tidur mandi lagi kayak dulu, Be. Alhamdulillah. Justru sibukan dulu ketika memulai atau sibukan sekarang sebenarnya? Nah, sibuk nggak sibuk sih, kita menikmati sebenarnya. Karena almarhum ayah saya pernah pesan gini, cintai pekerjaanmu gitu. Jadi saya sangat menikmati, mencintai pertemuan GSS, semangat, SLC, terus Jadi silaturahmi. nggak terbebani dengan kerjaan. Enggak, kita mau tidur mau. Ini sekarang mau berangkat ke luar negeri pun bisa gitu. Masya Allah. Tapi kita mah orangnya nggak begitu, orang kita mah biasa ngegembel kan dulu di jaket kan di pasar. Biasa aja. Masya Allah. Gitu guys. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya, ketik aja di kolom deskripsi, nanti kita tanyain ya. Pokoknya ini luar biasa banget. Ini salah satu contoh lagi orang yang biasa aja. Kuliahnya nggak lulus berarti ya? Belum lulus. Kuliah nggak lulus. Semester berapa terakhir? 14, 12. Semester 14, buset anjir. 7 tahun guys. Saya itu semester 8 DO 2 lulus. kali, guys. Ini dia 2 kali. Berarti kan secara pendidikan yang nggak pinter-pinter amat kayak orang lain lah ya. Lah guys, aneh SMA peringkat ke-61 dari 106 siswa. Coba gila gak? Ini kan sebagai bukti ya, PTBS ini nggak memandang ijazah teman-teman ya. Pinter enggaknya teman-teman. Yang paling penting ada kemauan buat belajar gitu. Jadi orang-orang tuh semuanya hampir semua nggak pinter awalnya. Tapi kemauan pengen ngerubah keadaan ekonomi itulah yang membuat nanti dia itu mau belajar, akhirnya dia pinter dengan sendirinya, teman-teman. Nah ini teman-teman Abu Abbas Sobir ini di PTBS ya dia udah pinter, dia kalau ngomong sama siapa aja pasti dia bisa gitu ngejelasin PTBS. Tapi ya di bidangnya di base corporation, di resellernya PTBS. Nah kalau Kak Akbar Sobir bisa ya, saya yakin teman-teman bisa sih. Pasti bisa. Banyak banget yang jangankan yang kayak UB gitu, orang-orang yang awalnya tukang roti ya, tukang bangunan bisa gitu. Bahkan saya pengen nemuin orang-orang yang punya ijazah S2, S3 tuh malah lama suksesnya. Kenapa tuh? Karena merasa pintar kali. Iya ya, mungkin. Justru lebih banyak secara persentase orang sukses di PTBS itu yang lebih banyak itu ada orang-orang yang secara pendidikan dia nggak berprestasi. Karena udah bisa mengantungi egonya gitu kali ya. Iya. Kayak UB-UB inilah. Kayak gua. UB begini nih. Yang sekolahnya nggak lulus. Terus yang sekolahnya jarang jajan, nggak bayaran. Terus bayar buku juga, buku temen minjem. Terus mau nikah pun ditolak mulu. Akhirnya dapat bidadari yang Masya Allah. siap dibahagiakan dunia Mana akhirat. dong si Nengnya mau ditanya? Mana sini coba? Teh sini dong. Yang sini yang duduk dong Ya, ya. enggak, saya pengen nanya satu pertanyaan. Satu. Lah nggak apa-apa. Nggak Lu aja apa-apa. begitu ini kenapa? Nggak apa-apa mau ini Ya aja, guys, ini natural kita lagi aja. mau manggil Sini, istri coba kita sini. guys, tapi dia malu guys. Nggak usah malu sini. Nggak mau nanya satu pertanyaan aja. Gak apa-apa kamu berdiri di sini lah, gak apa-apa berdiri di sini. Sini. Nih. Iya kalau Satu mau di sini pertanyaan. apa mau di sini bebas. Itu Pak Algin kan banyak subscriber. Enggak, cuma dikit. Namanya Teh siapa Teh? Helmi, Neng Teh Helmi. Helni tuh asli Karawang ya? Iya. Kenapa mau sama si Akbar Sobirin dulu kan dia belum kaya dulu? Sebenarnya dulu saya kan ketemu dia karena saya beli jaket online buat pacar saya ke dia. Oh gitu. Dia juga punya pacar. Nah dulu saya gak mau nikah dulu kan, pengennya kerja dulu, fokus dulu, pengen kuliah juga. Cuman ada satu keluarga saya, nenek saya ngurus saya dari bayi. Saya kan broken home gitu ya, dibesarin oleh nenek saya gitu. Terus dia ngelihat Ube, biasanya dia kalau ada cowok dia marah-marah mulu, galak banget. Dia ngelihat Ube ya orangnya begini, terus kan kalau ngomong nyablak banget ya. Nenek saya yakin banget, geus kawin we jeung ieu pokona. Geus pokona ieu bisa ngabahagiakeun maneh. Turun naik sedan terus
umroh haji gitu. Oh, neneknya yakin ya? Iya, saya mah gak yakin belum ada cinta gitu kan sama dia, masih bukan baru tipe kenal. saya. Iya. Beliau bukan tipe saya. Kelepasan bukan tipe ya, Pak. Iya, gitu maksudnya. Oh, disuruh sama nenek. Nah, dari situ ya udah saya yakin aja. Nah, pas nikah itu sama Ube dibawa ke Tangerang. Betah di Tangerang. Lama tuh di Tangerang tuh. Nah, saya mikir pertama, kata nenek saya nikah sama dia bakal bahagia. Awalnya kan dagang jaket, rumah di dalam gang. Ikutan dagang jaket. Iya, dagang jaket. Saya pikir bahagia di mana kayak gitu. Sama-sama susah juga jualan jaket. Cuman ya awalnya pas dia bilang dia mau ikut PTBS, saya juga sempat ragu, ya udah jualan jaket aja karena emang awal-awal dia nggak menghasilkan gitu. Nangis gitu, pulang ditolak nangis. Saya jadi ya Allah suami aku kayak gini banget, kata udah jualan jaket lagi aja. Jualan jaket lagi aja. Namun dia seiring jalannya waktu dia nunjukin keseriusannya di PTBS, hujan-hujanan, minum air keran segala macem, nggak bawa bekal, pulang-pulang lapar banget gitu. Jadi saya jadi ikut dukung dia juga dan alhamdulillah sekarang udah terwujud sesuatu impian kita. Masya Allah udah punya rumah ya. Jadi gimana? Enakan zaman dulu apa zaman sekarang nih? Zaman sekarang. Masya Allah. Maaf ya teman-teman, ini saya penampilannya habis dari dapur. Makasih banyak tuh ya. Tuh ya ini yang murni ya. Real ya dari cerita istrinya. Berarti sama dengan cerita Ube ya. Masya Allah bisa punya rumah. Perjuangannya berarti cukup dia 2-3 tahun ke belakang doang. Betul. 2-3 tahun ke belakang masih susah. Karena Ube ini mau berjuang, mau ngambil peluang bisnisnya. Wasilahnya lah. Karena Ube saya yakin sama istrinya kan pengen. Tadi kata neneknya kan bisa berangkat umroh, nanti bisa berangkat haji kan, bisa jadi orang kaya gitu kan. Tapi kan nanti karena Allah kasih petunjuknya, kasih wasilahnya. Nah, Ube ini ngambil wasilahnya itu. Ya jadi percuma orang tua ngedoain tapi kita tidur gitu. Kan Allah ini kan nggak mungkin nurunin uang langsung ke rumah. Rebahan, kamu rebahan. Kamu rebahan tuh jalan. Guys, tidurmu terlalu miring guys gitu. Tapi ya alhamdulillah Ube ini ngambil PT. Nah, PTBS ini kerennya. PTBS ini kerennya dia bisa menaungi orang-orang yang secara pendidikan, secara materi belum dapat apa-apa, belum punya apa-apa, malah dididik jadi pinter nih ya, jadi sukses seperti Ube nih. Makanya kita bersyukur banget ya ada di PTBS ya. PTBS Corporation ini, Masya Allah. Perusahaan lain belum tentu loh nerima ente kerja di perusahaannya dan ente jadi kaya di perusahaan itu. Sebelum nikah, Anda pernah ngelamar jadi keamanan waktu itu. Terima. Datang dari Tangerang ke Jakarta Timur, panas-panasan, naik motor abang juga motornya motor, aneh nggak punya motor, naik motor sama abang aneh juga motornya motor gadean, dianterin sama dia ke sana, udah macet-macetan, lapar-laparan. Apa kata dia? Kamu mau jadi keamanan di sini? Wah, kamu kurang tinggi, nggak bisa. Oh, ini saya pendek ya, 165, nggak bisa, nggak masuk, 170 minimal. Kamu jadi kurir aja ya, 2013 tuh, siap jadi kurir, pokoknya kerja apa aja saya kerjain. Sampai 2023 ayo nak tadi panggil parah banget ya dari 2013 sampai 2023 dipanggil. Ya mungkin di takdirnya Ube ini ditakdirkan bergabung di PTBS dan sukses jadi miliarder PTBS. Masya Allah. Itu teman-teman ya, terima kasih banyak yang udah nongkrongin terus channel YouTube saya dan juga TikTok. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua, mudah-mudahan jadi amal jariahnya juga buat Ube ya, perjuangannya. Ya keyakinannya buat sukses di PTBS patut dicontoh teman-teman. Ya Ube ini udah melahirkan juga banyak peraih motor ya, peraih mobil, ya, peraih Pajero dan mungkin nanti teman-teman semua ya akan yang pengen tahu PTBS area Cikampek tinggal datang aja kemana nih? Masya Allah, Permata Regency. Permata Regency ya buat teman-teman yang semua yang lagi di area Cikampek, Karawang yang pengen tahu PTBS lebih dalam ke Permata Regency. Nanti diterima sama Ube, diajarin, dimentorin sampai teman-teman semua hajatnya semua terkabul di PTBS. Masya Allah. Mungkin itu semua, itu aja dari saya dan Kang Ube nih. Makasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sama-sama. Di mentor-mentor bisnis syariah selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.